Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi produk kreatif dan kewirausahaan, yakni untuk mata pelajaran kelas 12 SMK ataupun SMA sederajat. Untuk pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang 3.12, yaitu kompetensi dasar menerapkan proses produksi massal. Sebelumnya, kita ketahui dulu beberapa indikator yang perlu kita kuasai dan kita pahami. Yang pertama, karena berkaitan dengan produksi massal, maka kita harus memahami terlebih dahulu beberapa jenis dan beberapa tujuannya. Yang kedua, yaitu adalah menentukan tahapan-tahapan apa saja yang bisa kita lakukan dalam proses produksi massal. Yang ketiga, yaitu adalah merancang prosesnya, kemudian merencanakan produksi massalnya. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, kita akan mampu mengidentifikasi beberapa indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Yang kedua, mampu mendeskripsikan produksi massal itu sendiri. Kemudian selanjutnya, yang ketiga adalah mampu menentukan perencanaan produksi massal, mampu menganalisis perencanaan produksinya, sampai mampu menyusun perencanaan sebuah produksi massal secara sederhana. Nah, masih ingatkah apa yang telah kita pelajari pada kompetensi dasar sebelum-sebelumnya? Yang pertama adalah 3.10 dalam menganalisis perencanaan produksi, atau yang kedua 3.11 menentukan indikator keberhasilan. Sedangkan yang perlu kita pelajari untuk kali ini adalah 3.12, yaitu adalah menerapkan proses produksi massal. Nah, tentunya untuk KD 3.10 yaitu adalah kita mengetahui atau memahami tujuan, unsur, jenis, dan langkah-langkah perencanaan. Tentunya adalah berkaitan dengan produksi massal. Kemudian yang kedua yaitu adalah metode peramalannya. Sedangkan untuk KD 3.11 yaitu adalah mengetahui apa yang menjadi faktor keberhasilan. Kemudian yang kedua adalah seberapa besar ukuran kinerja untuk keberhasilan tahapan produksi massal. Lalu bagaimana untuk KD 3.12 ini? Ya, tentunya ada yang pertama adalah tujuan, kemudian yang kedua adalah jenis, dan yang ketiga adalah tahapan proses produksinya. Nah, perlu kalian pahami dan masih ingat ya, untuk proses produksi massal yaitu adalah suatu cara atau metode untuk menambah kegunaan suatu barang dan jasa menggunakan faktor produksi agar ada nilai yang lebih. Tentunya adalah nilai manfaat. Tujuan untuk proses produksinya sendiri yaitu adalah, masih ingat ya, yang pertama adalah meningkatkan efisiensi, terutama dari segi waktu maupun dari segi produksinya. Yang kedua adalah meningkatkan produktivitasnya. Yang ketiga adalah tentunya meningkatkan kualitas. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari terlebih dahulu jenis-jenis proses produksi. Silakan simak beberapa ilustrasi gambar berikut ini. Yang pertama adalah produksi. Kalian tahu ya apa ini produknya? Ya, yaitu adalah sebuah produksi oli. Kalian tahu oli? Oli adalah hasil olahan dari minyak bumi. Kemudian yang kedua adalah berupa produk minuman, yaitu adalah kita misalkan di sini adalah jus jambu. Berarti ini adalah hasil olahan dari buah jambu. Yang ketiga adalah, nah ini adalah produksi pengangkutan ya. Produk yang dihasilkan oleh produk yang lain. Bisa di sini adalah hasil pabrik. Kemudian yang ketiga adalah produksi motor yang untuk di wilayah Indonesia kita sudah mampu memproduksinya. Walaupun tahun-tahun sebelumnya kita hanya berupa mendatangkan alat dan bahan, kemudian kita hanya berupa merakit. Nah, dari ilustrasi tadi itu adalah menggambarkan bahwasanya jenis produksi yang pertama adalah berdasarkan wujud, itu adalah terdiri. Yang pertama adalah berdasarkan wujud kimiawi,
Tentunya di sini dengan adanya proses analisis dan sintesis serta adanya senyawa kimia. Tadi sudah ada ilustrasi, yaitu adalah contoh produksi pada perusahaan obat-obatan atau tambang minyak. Nah, kalau tadi ada ilustrasi dari tambang minyak. Yang kedua adalah perubahan bentuk. Tentunya di sini adanya perubahan masukan, jadi bahan mentah itu nanti akan diolah kemudian menjadi keluaran atau output. Untuk kategori perubahan bentuk berarti di sini didapatkan penambahan manfaat atau faedah dari barang tersebut. Contoh tadi adalah berupa produk jambu. Apabila kita hanya menjual dengan buah jambu, berarti di sini tidak ada nilai tambah. Sedangkan apabila kita olah sedemikian rupa, sehingga di sini ada nilai manfaat, yaitu ada nilai keluaran yang berupa dari bentuk awal. Kemudian assembling, di sini di pengertiannya adalah dalam pelaksanaannya lebih menguntungkan pada proses penggabungan dari komponen-komponen produk dalam perusahaan yang bersangkutan atau membeli produk dari perusahaan yang lain. Jadi di sini adalah menggabungkan ya. Jadi contohnya di sini tadi adalah dalam ilustrasi adalah sebuah perusahaan yang memproduksi misal adalah motor, mobil ataupun segalanya. Jadi ada beberapa gabungan komponen yang mungkin perusahaan motor tersebut mengambil atau menggabungkan komponen-komponen dari perusahaan yang lain. Kemudian yang keempat yaitu adalah dalam wujud transportasi. Di sini adalah menciptakan jasa atau pelayanan pemindahan tempat baik berupa barang ataupun manusia. Untuk saat ini banyak sekali ya perusahaan transportasi yang di bidang kali ini dalam wujud transportasi. Kemudian yang kelima adalah penciptaan jasa administrasi, yaitu adalah memberikan jasa administrasi kepada perusahaan-perusahaan lain atau lembaga yang membutuhkan. Kemudian untuk berdasarkan arus proses produksinya, yang pertama adalah terus-menerus. Jadi di sini alirannya adalah dari satu operasi tanpa membentuk suatu titik dalam proses. Atau yang kedua, yaitu adalah terputus-putus. Berarti di sini kumpulan produk bukan atas dasar aliran terus-menerus, berarti berbeda dengan yang pertama tadi ya. Untuk yang ketiga adalah campuran, berarti gabungan antara satu dan kedua. Kemudian yang ketiga yaitu adalah jenis berdasarkan penyelesaian prosesnya. Yang pertama adalah tipe A. Di sini adalah dapat diperiksa dengan mudah. Atau tipe B, ini adalah prosesnya harus diperiksa beberapa tahap. Kemudian untuk yang ketiga, tipe C, yaitu adalah penggabungan komponen produk. Proses produksi dilaksanakan dengan menggunakan mesin dan peralatan produksi. Contohnya adalah produksi otomatis mesin, yang dimana peralatan produksi yang digunakan dalam perusahaan tersebut dilengkapi dengan beberapa peralatan khusus, sehingga dalam pengendalian proses produksinya sebuah perusahaan masih berkaitan ya atau bersangkutan. Kemudian untuk yang tipe ini tipe D ya, menggunakan mesin otomatis. Sedangkan untuk tipe E ini adalah perusahaan dagang dan jasa, yang dimana proses produksi dari perusahaan-perusahaan semacam ini menjadi agak berbeda dengan beberapa perusahaan yang melaksanakan processing dalam proses produksi yang dilaksanakan dalam perusahaan yang bersangkutan. Untuk jenis yang keempat berdasarkan bahan mentah, ini ada dua, analitik, yang merupakan suatu bentuk proses produksi yang menciptakan beberapa barang dari suatu jenis, yaitu adalah bahan mentah atau dari segi inputnya. Sedangkan untuk sintetis, yaitu proses penggabungan beberapa input atau bahan mentah menjadi satu barang yang lain. Nah, kita lanjut untuk tahapan proses produksinya. Yang pertama yaitu adalah penyediaan komponen. Berarti di sini ada beberapa seksi yang bertugas untuk mengklarifikasikan serta mendistribusikan komponen ke produksi. Yang kedua adalah injeksi plastik. Ini adalah contoh tahapan proses produksi pada perusahaan otomotif atau beberapa jenis yang lain hampir sebenarnya sama. Untuk yang ketiga itu adalah alat untuk memonitor hasil produksi.
Jadi melakukan proses pembuatan rangka dengan cara mengelas komponen. Jadi ini masih tahap selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya lagi yaitu adalah bisa berupa tahap pengecatan logam plastik. Kemudian damping proses, yaitu proses penutupan komponen dengan cat melalui teknik pencelupan. Kemudian yang tahap selanjutnya adalah general subassembling, merupakan bagian atau seksi yang mengerjakan proses penggabungan komponen agar mempermudah serta mempercepat proses produksi di line assembly. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada tahap terakhir dari pembuatan unit berupa adalah proses assembly. Kemudian untuk final inspection dan shaping, nah ini berkaitan dengan pasca ya produksi, sehingga yang telah dirakit dan shapingnya otomatis ya adalah bertugas mengirimkan unit. Tentunya kalau contohnya adalah sepeda motor bisa ke seluruh cabang dealer yang ada atau juga bisa untuk kebutuhan ekspor. Demikian untuk proses atau KD yang kita pelajari untuk proses produksi massal. Apabila ada pertanyaan silakan berikan di kolom komentar. Terima kasih. Sekian pembahasan untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombolnya ya sobat. Terima kasih.